Kamu dengan Inara? Iya. Itu juga ini mungkin belum bisa aku share tapi buat Oke. Aku nggak boleh share, aku baca ya. Aku izin baca ya. Saya bertanda tangan di bawah ini menekankan nama tersebut Insan Ina Idola Rusli pada hari sekian tanggal bulan 8 bertempat tinggal di Jakarta. Kedua pihak telah melangsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan mas kawin sekian, ada saksi, bukti, tanda tangan. Kabar mengenai selebriti Inara Rusli mengejutkan publik. Seorang influencer bernama Wardah Tina Mawa pada Sabtu 22 November 2025 mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Dalam laporannya, Mawa mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada pihak kepolisian, termasuk rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan adanya hubungan terlarang antara suaminya dan seorang artis berinisial IR. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mengonfrontasi kedua pihak terkait tuduhan tersebut. Menurut pengakuannya, mantan istri penyanyi Virgon itu telah mengakui adanya hubungan spesial dengan suaminya. Kasus ini kini dalam penanganan Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan. Benarkah kejadian yang tak pantas itu berlangsung di lantai 3 rumah Inara? Ya, dengan inisial IR. Itu ya? Pak, untuk pasal yang dikenakan Pak? Ya, itu perzinahan di dalam undang-undang pasal 284 KUHP. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman media. Untuk sekarang saya belum bisa ngasih statement apapun. Mohon doanya semoga lancar prosesnya. Dan ini bukti laporannya. Terhadap Oke. siapa? Inisial aja. Inisialnya nanti bakalan doain aja semoga prosesnya lancar. Ada apa, perselingkuhan atau gimana? Perselingkuhan. Inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Nah, ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Tetapi hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang Barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Memerlukan waktu dan kami membenarkan ada laporan tersebut. Nah, ini dia lantai 3-nya. Studio aku. Lumayan ngap ya naik ke atas. Ya Allah, kayak pajak tebing. Guys, ini apa nih? Ini berarti tempat kerja lo nih ya? Iya, ini ruang live aku di sini. Nih, host aku juga live-nya juga di sini. Nih, ini studio podcast Oh, berarti ini studio kan? podcast. Iya. Oke, Ini untuk Starla belajar piano sama violin. Itu biolanya dia. ini meeting, timnya lagi pada meeting di sini. Jadi Meeting ini ya. ruangan Meeting sambil serbaguna. Insanul Fahmi, entah apa yang merasuki dirinya. Merasa tidak ada tempat untuk pulang berbagi dengan Mawa, Fahmi lebih memilih Inara untuk dijadikan istri sah secara agama. Curhatan hati Fahmi merasa tidak mendapatkan kelembutan dari sang istri saat dia pulang ke rumah
Namun beda halnya Fahmi menemukan kelembutan dan kenyamanan di sosok Inara. Rasa cinta dan sayang telah tumbuh membuat Fahmi melakukan kebohongan kepada Inara dengan mengatakan bahwa dia dengan sang istri sedang proses cerai talak 2. Dengan itu, Mawa merasa rumah tangganya baik-baik saja dan tidak ada pisah rumah. Akankah semua kebohongan ini terungkap dengan berjalannya waktu dan proses hukum? Itu pun searah dengan apa yang dikatakan oleh Eva Manurung saat menemui cucunya. Mereka banyak cerita sama saya. Tadinya aku nggak ada kepikiran buat nikah sama Inara, nggak ada sama sekali. Demi Allah, sama sekali pertama kali ketemu aku nggak ada niat. Memang pure business, demi Allah. Dan aku waktu itu melihat kayak ada hal-hal yang selama ini aku butuhkan dan aku butuh itu. Kayak soal kelembutan. Bukan menggoda, tapi kayak cara ngomong yang intonasi. Kan aku bilang intonasi, pemilihan kata. Yang jelas pengusaha, dia pekerja keras dan apa ya, nggak mudah nyerah. Udah kenal alhamdulillah. Nggak mudah nyerah, soalnya udah berapa kali saya mundur, saya pamit undur diri. Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah. Jadi ya udah, Bismillah lah. Temu di sebelah kulkas, samping sapu. Iya ya, yang jelas pas lagi kumpul-kumpul lah sama teman-teman, lagi ngebahas bisnis, ya betulan dikenalin. Teman bisnis juga. Belum sih, belum secara eksplisit. Tapi anak-anak udah kenal. Belum. Insya Allah. Belum ngobrol ke orang, belum ngomong ke orang tua. Makanya aku bilang ini mendingan nanti nggak mau terlalu banyak huru-hara, kemeriahan sana sini, nanti malah jadi terlalu banyak opini, terlalu banyak pendapat, malah jadi runyam. Jadi ya karena aku juga udah pernah nikah juga sebelumnya, udah umur segini juga gitu kan, dia juga udah dewasa, jadi ya udahlah kita lakukan ini secara pribadi aja, maksudnya private aja gitu. Ya itu waktu saya datang ke rumah, saya ngeliat cucu saya kayak komunikasinya via ART yang masih kerja. Saya datang ke situ, saya bilang, saya dari pagi, terus sekitar jam 1, jam 2, pembantu nanya, Opung mau pulang kapan gitu kan. Terus aku bilang kenapa? Enggak, nanti kayaknya habis maghrib gitu. Terus dia naik lagi, dia turun lagi, enggak kata ibu pulang aja sekarang gitu. Ada kemungkinan, ya mungkin ada orang yang mau datang, dia nggak mau lihat saya ada di situ atau bagaimana, saya nggak ngerti gitu. Ada yang nggak bisa saya ceritain di sini. Anak-anak kecil itu bercerita sama saya pada waktu terakhir saya ketemu cucu saya yang 3 itu. Nggak bisa saya ceritain di sini. Ya pokoknya ada yang anak-anak itu bercerita sama saya gitu. Inara dan Mawa chat-chatan saya nggak DM-an dan saya tidak akan bacakan semuanya karena ini menurut saya juga tidak perlu dibacakan semuanya. Intinya adalah seperti yang disampaikan Mawa, Inara menanyakan tentang hubungan keluarga kalian, rumah tangga kalian, tapi Inara bilang katanya sudah ada talak 2 ya, dia bilang kayak gitu ya, Sawa sudah cerai. Lalu Mawanya bilang enggak, baik-baik saja. Itu yang saya tangkap ya dari chat ini ya. Jadi Inaranya bilang nih, ini kata-kata Inara, saya kutip tidak semua kata ya, bahwa sudah talak 2 dan sudah pisah rumah juga. Atas dasar alasan itu dia menyampaikan niat baiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Lalu dijawab oleh Mawa, wah sepertinya tidak ada sama sekali deh kak. Astagfirullah, pisah rumah kak, tanda tanya. Ya. Di bagian akhir, ada bagian akhir yang paling saya
Lalu Mawa menceritakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja, nggak ada masalah tentang itu. Jadi saya nggak tahu apa yang kamu ceritakan dengan Inara, apa yang kamu ceritakan dengan Mawa. Mungkin dua-dua keterangan yang kamu berbeda. Dan di bagian akhir, setelah dikasih tahu bahwa hubungan kalian masih baik, lalu Inara sempat ada bilang sama saudara kamu dan keluarga kamu ya, aku sudah dijebak untuk mau menerima di poligami dan masuk ke dalam rumah tangga yang memang sudah problematik. Ini sekian banyak chat panjang. Kalau sedari awal aku niat jadi istri kedua orang, aku sudah sedari lama punya pasangan lagi dan gak mungkin sampai hari ini aku kerja sampai cari uang sendiri. Aku minta maaf semuanya. Aku yang gak tegas, aku yang gak gentle. Aku yang salah semuanya di sini. Aku yang paling bersalah di sini. Aku mau minta maaf sekali lagi buat publik semuanya, karena buat kericuhan atas problematik rumah tanggaku. Yang mana aku di sini pemimpinnya, harusnya aku yang memimpin supaya ini bisa lebih terkendali. Dimanapun ini aku yang salah. Aku mau minta maaf juga sama Mawa, sama keluarganya. Karena aku gak bisa tegas, harusnya aku buat konkret dari awal sebelum kenal sama orang lain. Aku minta maaf sama Mawa belum bisa jadi suami yang baik. Aku minta maaf sama anak aku, Afnan. Belum bisa jadi ayah yang baik. Nah, jadi waktu itu aku ngerasa dengan under pressure, aku ngerasa gak punya tempat untuk pulang. Aku juga gak mau aneh-aneh. Dan aku ngerasa responsibel. Ini aku jadi gemeter nih. Kesalnya aku dari kemarin aku masih apa namanya istilahnya, masih simpang siur ya kan. Ya Tuhan. Gue inget cucu gue. Kalau memang itu benar, aku juga nggak bisa ngomong apa-apa kok. Kenapa kok bisa kejadian kayak gitu loh? Iya kan? Kemarin dia bilang anak saya melakukannya kayak gitu. Kalau betul saya melakukan hal kayak gitu, kok jadi dia juga ikut melakukan hal yang sama gitu loh. Kalau dia apa-apa cucu gue gimana? Ya kan? Maaf ya, kalau dia masuk tuh yang 3 itu gimana gitu loh. Psikis sih, takutnya ada anak-anak kan udah gede. Takutnya anak-anak itu ngomong kan, emak lo, bapak lo gini gitu loh. Itu aja sih. Dari kita sendiri ada berusaha kontak ke... Enggak, cuman Feby, Mi gak usah ikut campur gitu. Gak usah ikut campur. Karma gitu. Makanya hidup itu jangan ketinggian style. Kadang ada roda di bawah, ada roda di atas. Gitu, ya. Kayak begini, ya kan? Aku juga jadi nggak ngerti. Udah pasti ada banyak perusahaan-perusahaan yang kontrak sama dia membatalkan ini, kan sedih. Harus dia masih bisa cari nafkah, ya kan? Aku juga bukan mau menghakimi, enggak. Itu yang aku pikirkan. Dia, ya mungkin selama ini kan dia kan megang uang banyak dari anak saya. Tapi mungkin dengan adanya kayak gini, ya gimana gitu coba? Ayo mudah-mudahan aja sih, aku juga ikut berdoa. Aduh mudah-mudahan jangan beneran ini gitu loh. Orang lain tuh cuma bisa bilang, kasihan ya ini ya anu ya. Saya, kalian tahu nggak hati saya dirobek-robek? Itu. Aku cuma berdoa, semoga urusannya cepat selesai. Ketika kalau memang dia sampai masuk, ya apa boleh buat.
Saya mungkin juga sementara berhenti dari kesenian untuk cucu-cucu saya kan gitu.